Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Apa yang dirasakan oleh zodiak Libra saat ini? Di sini ada seseorang ya yang sangat bahagia, yang pernah merasa bahagia ataupun kalian merasa bahagia di sini, dan sudah merasakan hal yang luar biasa dalam hidup, ataupun kalian pernah bahagiain orang, ya, udah memberikan segalanya di sini ya. Iya, karena kalian ini baik ya, banyak berkorban untuk orang lain sih aku lihat. Justru semesta itu membanjiri banyak hadiah sih akhirnya ya. Tapi dalam kesuksesan kamu ya di sini hati-hati, ada orang yang manipulatif yang mencoba tersenyum padahal di dalamnya dia bawa banyak pedang ya. Siap untuk menghabisi kamu di sini ya. Jadi nanti harus hati-hati juga dengan orang yang tiba-tiba baik sama kamu kayak gitu. Orang yang tiba-tiba mendekati kamu di sini ya. Karena dia tidak ingin kehilangan kamu tuh karena bukan ingin dirinya kamu gitu. Mungkin ingin sesuatu ya dari diri kamu. Seperti itu ya. Oke, di sini ada hal ya. Ada sebuah penyesalan gitu. Ya, manipulatif berujung penyesalan. Penyesalan yang telah dia dapatkan, mungkin dia dapat jawaban ya. Jawabannya ya seperti hal di antara rasa sakit itu menyelipkan di sini rasa bahagia. Rasa bahagianya ada kepuasan untuk kamu ya. Ketika kamu mendapatkan orang yang seperti ini ya otomatis kamu bisa melanjutkan perjalanannya kamu ya. Sementara karena kamu tuh ngelakuinnya dengan penuh perasaan yang emang ikhlas gitu. Emang ikhlas sih, nggak ada embel-embel apa-apa kamu itu ya. Tapi mungkin keikhlasan ini diterima baik oleh semesta. Keikhlasan itu diterima baik sama semesta ya. Semesta merespon ini dengan satu kekuatan untuk kamu. Kamu memberikan sesuatu dan kamu pun mendapatkan sesuatu ya. Kamu akan mendapatkan keadilan. Ya ternyata kebanyakan di sini apapun yang kamu berikan terhadap orang yang selama ini kamu cintai gitu ya. Kebanyakan uang ataupun apapun yang kamu berikan diberikan lagi kepada orang toksiknya gitu. Ada beberapa orang-orang di circle-nya ini memanfaatkan dia juga gitu. Dia manfaatin kamu, dia dimanfaatin oleh orang-orang yang di sini manipulatif juga sih. Energinya karena energi manipulatif yang datang sama dia juga orang-orang manipulatif ya. Karena kamu orangnya baik ya di sini yang datang adalah orang-orang baik. Malah ketika kamu ada masalah besar ini banyak orang-orang yang merangkul kamu di sini. Memberikan perlindungan sama kamu di sini ya. Ketika kamu merasa terhimpit, ada orang yang berbagi kebahagiaan, ada juga yang memberikan materi ke kamu karena di sini kamu lulus, aku lihat ya. Masalahnya di sini adalah kebiasaan dari orang yang emang selalu nggak pernah bisa setia ya. Di mana-mana juga dia akan selalu seperti itu. Memiliki siapapun yang terbaik dalam hidupnya ya kalau emang kebiasaannya nggak setia akhirnya orang yang sayang sama dia pun ya akan disia-siakan juga gitu. Sama juga sih seperti menyia-nyiakan kamu gitu ya. Karena di sini hati kamu lebih berbesar hati, lebih lapang gitu dibanding dengan yang lainnya. Kamu di sini malah lebih baik gitu. Dari sebelumnya perjalanannya kamu dimulai dari nol lagi, tapi kamu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang amat banyak sih dari perjalanannya kamu. Jadi semua ini nggak ada yang sia-sia seperti itu ya. Kita lihat kabarnya dari huruf
Oke, berita apa ya dalam huruf ini? Biasanya huruf itu lebih dalam. Hmm? Nggak apa mama ge bae mun sengit-sengit teuing. Sabulaneun ge bae kamu mah. Oke. Perjalanannya hidup kamu ya, di dalam perjalanannya menemukan satu titik ya. Satu hal yang tidak pernah kamu ketahui. Bahwa ini bagian dari skenario Tuhan. Ada neo ya. Ada neo zaman neo feodalisme juga ada masuk. Jadi kehidupan yang pernah kamu alami ini pernah dirasakan juga di masa-masa era sebelumnya. Gitu. Ada orang di sini yang minta tolong sama kamu ya, karena dia dalam posisi kesakitan atau ketakutan ya. Dan kamu menciptakan kedamaian untuk orang itu. Kamu menciptakan keramahan. Kamu nggak akan pernah tahu gitu ya. Sebetulnya apa yang dia rencanakan. Yang penting kamu nolong. Yang penting kamu di sini memberikan sesuatu yang terbaik ya. Ternyata ketika dia kenal dengan kamu banyak sekali pelajaran penting yang dia terima gitu. Khususnya dari apa yang pernah kamu sampaikan sama dia. Kamu tuh bukan hanya memberikan materi saja. Bukan hanya memberikan ketenangan saja gitu ya. Dan kamu juga memberikan hal-hal yang positif. Kamu mencontoh bagaimana caranya gitu. Supaya bisa menjadi seseorang yang terbaik untuk orang lain. Karena kehidupan yang kamu ajari kepada dia adalah mengenai satu titik bagaimana cara ya membuat seseorang itu merasa lengkap. Karena jujur ketika dia datang ke kamu itu dia merasa banyak hal yang kosong, gak sempurna gitu dalam psikologisnya ya. Tapi kamu bisa mengisi dia dengan berbagai macam sesuatu hal, energi. Bukan hanya materi, itu yang mungkin kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain itu ada di kamu ya. Jadi di sini kamu pun merasakan rasa hancur gitu. Tapi kehancuran kamu itu perlahan-lahan pulih karena kamu banyak mengambil pelajaran penting dari kehancuran kamu itu menjadi sebuah motivasi dalam hidup kamu. Mungkin kamu seorang motivator gitu. Basicnya kamu tuh seorang motivator gitu. Mungkin di masa lalu kamu adalah seorang yang memberikan pencerahan terhadap orang lain gitu di masa lalunya ya, past life-nya keluarganya kamu gitu. Kamu tapi di sini kuat gitu dengan menghadapi segala macam. Kamu menjadikan apa yang terjadi kepada kamu tuh sebagai motivasi dan inovasi gitu. Akhirnya kamu bisa mengatasi semuanya sedikit demi sedikit ya menjadi sesuatu yang bisa kamu terima di hari ini ataupun di esok hari. Ya, seperti itu. Ada tentang ada tentang telenovela gitu ya. Ada sebuah cerita gambaran di masa lalu tentang cinta yang tidak sengaja ya diberikan secara tidak langsung mengisi ruang seseorang. Ya, ternyata pada saat menyakiti kamu ini dia lupa banyak hal yang terisi di dalam jiwanya, kamu yang mengisi semua. Bukan hanya dari luar, tapi di dalamnya juga kamu mengisi banyak sesuatu energi yang membuat dia merasa komplit gitu. Tapi dia nggak sadar karena dia rule-nya emang nyakitin orang gitu, ngehianati siapapun yang sayang sama dia ya. Dia lupa ketika dia pergi dengan seseorang yang lebih baru gitu, seseorang yang baru dalam hidupnya dia nggak sadar gitu. Di dalam hatinya udah tersimpan nama kamu, dia lupa. Ya, di sana lambat laun ya, dia merasakan rasa sedih hancur ya. Karena yang dilakukan di sini ya, di luar dari rencana dia. Rencananya ya mungkin dia mau ngehancurin kamu karena mungkin ada obsesi,
mungkin, menjebak kamu karena mungkin, kamu pernah di sini menolak dia ataupun kamu sulit untuk didapatkan ya setelah kamu, di sini belajar untuk menerima dia gitu. Dia ingat masa lalu dia yang pernah kamu tolak misalnya, nah dia melancarkan energi bebannya itu dengan dendam lamanya ini ke kamu tuh. Tapi dia nggak sadar apa yang kamu berikan sudah masuk ke dalam jiwanya. Makanya di sini ada tentang Deolova, Neo. Dia nggak tahu bahwa perjalanan ini tuh sebetulnya terjadi kehendak ilahi yang ditanamkan rasa kemanusiaan, rasa cinta kasih yang kamu berikan ya. Itulah kekuatan dari cinta kasih ya, ternyata bisa mengena sasaran. Kamu memberikan pelajaran kepada orang tersebut bahwa berhentilah menyakiti siapapun. Dan kamu pun gak mau dibalas. Bukan kamu ingin diberikan apa yang tidak pernah dia berikan. Atau kamu ingin supaya dia membalas apa yang pernah kamu berikan. Tidak. Kamu memberi pelajaran terhadap orang tersebut untuk selalu tetap baik terhadap orang lain. Berbuat baiklah. Bahwa kebaikan itu selalu ringan. Bahwa kejahatan memang selalu berat. Orang yang jahat setiap hari berpikir bagaimana menjahati orang. Dan luka yang diterima ketika berbuat jahat itu lebih besar daripada luka orang yang dijahati. Itu. Jadi untuk kondisi sekarang ya psikologis orang-orang di sini yang pada saat posisi ini sedang mau bangkit, ketahuilah bahwa orang yang menyakiti kamu tuh sulit banget ya boro-boro bangkit. Gitu. Dia tiap hari merasakan rasa sakit. Bagaimana caranya supaya dia sembuh? Kan dia menyakiti orang. Sedangkan kamu itu bagaimana sembuh? Kamu bahagiakan orang. Makanya cepat sembuh kamu. Ya daripada orang yang di sini punya dendam, salahnya nggak ke kamu, tapi kesalahan dikasihin ke kamu gitu. Karena akibat dari tekanan emosi ya. Ada tekanan yang tidak diterima, yang bisa dia marahi siapapun di sini ya. Gitu ternyata orang tersebut itu memang orang yang benar-benar banyak luka gitu. Kamu nggak tahu kalau orang yang kamu sembuhkan, orang yang kamu tolong ini dibawa di dalam tasnya itu semua pisau, semuanya racun gitu. Tapi kamu mencoba untuk profesional sampai di mana batas kamu ini selesai karena Tuhan itu selalu memberikan caranya untuk selesai. Gitu. Jadi di sini ternyata yang kamu berikan ini adalah sebuah anugerah cinta yang masuk ke dalam diri kamu ketika kamu mencintai seseorang dan kamu bisa menyembuhkan orang tersebut. Ketika orang tersebut sembuh, orang tersebut menyakiti kamu melebihi rasa sakit yang dia terima yang pernah kamu sembuhkan. Jadi kamu malah disakiti gitu. Rasa sakit dia itu ditancapin ke kamu yang dianya sembuh. Ya di sini otomatis kamu lebih cepat sembuh. Kenapa? Karena kamu melakukan kebaikan terus. Akhirnya cepat sembuh karena obat hati itu ketika kita berbuat baik. Itu yang aku rasakan. Semakin kamu sering berbagi, berbuat baik, dan kamu mengikhlaskan semua, ya akhirnya di sini ada the five of swan, ada naga di keliling kamu gitu. Malah kamu di sini akan dimakmurkan gitu masa depannya. Dengan catatan kamu tetap berbuat baik dan kamu tuh nggak trauma gitu. Kamu jangan trauma di sini ya. Kebaikan kamu ini ada hasilnya. Suatu saat Tuhan akan menurunkan seseorang di sini ya. Untuk menjaga kamu, untuk menghormati kamu, untuk menenangkan kamu, untuk menjadikan kamu yang paling disayang. Karena kamu udah pernah memberikan, tangannya udah di atas, sekarang waktunya tangan di bawah menerima. Kalau sudah memberi, pasti akan menerima. Itu hukum alam. Ketika mengambil, pasti akan diambil. Ketika mengambil, pasti akan diambil. Nah, seperti itu. Jadi, bersyukur ya atas diri kamu. Ternyata diri kamu itu adalah orang yang di sini berhati besar, berjiwa besar, berlapang dada. Ya ternyata rezeki kamu tuh kedepannya besar. Karena hati kamu tuh terbuka lebar untuk siapapun orang yang datang ke kehidupan kamu. Kamu gak pernah rugi memberi sesuatu ya.
Karena kebahagiaan orang yang di samping kamu itu kebahagiaan kamu. Dan ini menjadi modal utama. Jadi kamu pun kemana-mana itu akan dapat aja relasi. Dan relasinya biasanya sama energinya dengan apa yang ada di dalam diri kamu. Jadi jangan khawatir ya. Memang energi yang terbaik itu selalu dapat yang terbaik ya. Semoga lancar dalam usahamu dan karirmu di sini. Kamu akan bertemu dengan orang yang sangat menghargai kamu ya. Sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan di sini ya. Semoga kamu dipertemukan. Semoga Allah mempertemukan kehadiran kalian berdua nanti ya pada saat yang tepat atas izin Allah ya, izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih atas waktu yang telah kamu sediakan untuk aku. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot Libra selanjutnya. Dadah.